Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mulai digelar pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Namun, kurang dari 2 minggu pasca pendaftaran calon, belum ada yang mendeklarasikan calon dari partai politik secara resmi. Sempat beredar kabar bahwa Anies akan digandeng oleh PDIP, namun dalam pengumuman pemberian rekomendasi kepada calon yang akan diusung PDIP, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP belum juga mengumumkan dukungannya. Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kepresidenan hari ini. Salah satu agenda penting rapat adalah penyampaian draft RUU dan RAPBN 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini kita sudah menyiapkan rangkaian informasi. Salah satunya nggak bosan-bosan kita membahas mengenai Pilkada Jakarta. Ini karena sangat menarik. Kemarin juga pernyataan dari Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Ini bukan waktunya Anies, cari momentum lain. Sedih. Saya punya pantun buat Pak Anies, boleh Pak Anies ya? Boleh. Kesan gigi, membeli urap. Cakep. Makan sambal ati, minumnya susu. Cakep. Selamat pagi untuk yang sempat berharap. Hati-hati sama pemberi harapan palsu. Kayaknya ini pernah curhat Soalnya pernah diberi harapan palsu. Soalnya kan awalnya udah kita akan mendukung tanpa mahar, kita mendukung tanpa syarat. Ternyata tanpa tiket dukungan juga. Tapi namanya juga politik ya, Betul, Pak ya. apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Nanti kita akan bahas ya, tapi kita hadirkan dulu informasi yang pertama. Ini ada seorang wanita paruhbaya di mana ditemukan tewas atau meninggal dunia usai melompat dari lantai 5 area gedung parkir Plaza Glodok Taman Sari, Jakarta Barat pada Kamis sore. Korban ini nekat mengakhiri hidupnya lantaran diduga memiliki permasalahan hutang piutang. Ya, pemirsa, rekaman video milik warga ini memperlihatkan ada seorang wanita paruhbaya berinisial LD, usianya 52 tahun. Ia merupakan warga Sunter di Jakarta Utara. Dan digambarkan tadi sempat tergambar tergeletak usai melompat dari lantai 5 gedung area parkir Plaza Glodok di Taman Sari, Jakarta Barat. Menurut keterangan warga sekitar, korban juga diketahui memiliki toko di lantai 2 gedung Glodok Plaza. Dari hasil pemeriksaan saksi serta juga kamera CCTV di lokasi kejadian ini, diketahui korban berinisial LD ini nekat lompat dari lantai 5 gedung lantaran diduga memiliki permasalahan hutang piutang. Saat ini jasad korban juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut. Dari atas, Nang. Dari atas bunuh diri. Ya, permasalahan di Indonesia ini kalau nggak hutang, mistis. Biasanya gitu nih. Ini berkaitan sama mistis nih. RH, ada seorang dukun penglarisan kabarnya sih, yang ngakunya seperti itu. Dan ia ditangkap polisi di Wonogiri, Jawa Tengah. Ia ditangkap setelah membunuh istri sirihnya di sebuah rumah kontrakan di kota Cilegon, Banten. Tubuh korban ditemukan dalam kondisi telah membengkak dalam rumah kontrakan yang terkunci dari luar. Menurut polisi Cilegon yang melakukan penangkapan, korban meninggal dunia usai dipukul pelaku menggunakan asbak kaca di kepala dan juga dicekik. RH membunuh istri sirinya karena kesal tak menuruti perintah pelaku agar tidak keluar malam-malam. Pemirsa, ada yang kesal karena jalan ini tak kunjung diperbaiki. Warga yang kesal di Jalan Tribata, Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo menanami pisang di ruas jalan yang rusak.
Ya, menurut warga jalan ini sudah rusak selama 3 tahun terakhir dan perbaikan yang pernah dilakukan hanyalah oleh warga secara mandiri. Jalan yang rusak tersebut mengakibatkan sejumlah kecelakaan. Sudah banyak yang terluka akibat jalan rusak ini. Padahal jalan ini merupakan jalur yang ramai dilintasi oleh pengendara, terutama kendaraan-kendaraan bermuatan berat. Nah, mungkin ini jadi salah satu penyebab faktor jalan ini cepat rusak. Warga berharap blokade pohon pisang ini bisa membuat pemerintah Kota Gorontalo sadar melalui instansi terkait untuk segera memperbaiki jalan yang bertahun-tahun sudah rusak ini. Memang banyak cara yang dilakukan oleh warga. Ada yang waktu itu kita sempat lihat warga berpose sebagai model gitu ya di kubangan-kubangan seperti ini. Tujuannya nyindir sebenarnya. Nyindir, tapi harapannya semoga pisangnya nggak sampai tumbuh ya. Jadi udah dibenerin dulu ya Fat ya. Takutnya sampai tumbuh juga nggak dibenerin nih. Malah dipiara lebih banyak. Jalannya hilang nanti. Baik, kita beralih ke informasi lain. Kita ke Lampung pemirsa. Ini meski bermobil mahal, ada seorang perempuan yang tidak mampu untuk menghentikan jiwa mencurinya. Jadi dia punya mobil sebenarnya mahal, tapi ternyata tetap mencuri. Ya, terekam kamera pengawas di sebuah minimarket nih, tepatnya di depan gerbang tol Desa Mulia Agung di Kecamatan Simpang Pematang, Lampung. Jadi ia datang ke minimarket, kemudian mencuri tas. Ini milik pegawai minimarket. Apeslah pegawai minimarket ini mengalami kerugian kurang lebih 2 juta rupiah akibat tasnya dicuri oleh perempuan yang dilingkari tanda merah nih ya Fat ya. Gitu? Ini perempuan yang pura-pura menumpang ke toilet bersama anak kecilnya. Jadi bukti rekaman CCTV inilah yang akhirnya diserahkan pada pihak kepolisian dengan harapan pelaku ini bisa segera tertangkap. Ya, yang kayak gini-gini biasanya punya kelainan kleptomania, ada kemungkinan seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya mungkin tidak karena faktor ekonomi ya. Betul. Kalau kata Bang Napi dulu, kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah kalau kata. Wasdapalah. Kita geser ya ke informasi lain. Ini diduga karena remblong, truk molen berisi cairan semen untuk cor beton ini menabrak sebuah SPBU di Madiun, Jawa Timur. SPBU ini terpaksa bahkan tidak beroperasi karena jaringan listriknya pun terputus. Truk molen muatan semen cair untuk material cor beton ini menabrak pagar SPBU di Jalan Raya Dungus di Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun di Jawa Timur. Selain merusak pagar dan sejumlah fasilitas umum milik SPBU, kecelakaan tunggal ini juga mengakibatkan muatan cair untuk material cor beton tumpah di halaman SPBU. Kejadian ini berawal saat truk ini tidak kuat nanjak dan akhirnya mengalami gangguan pengereman sehingga truk melaju mundur tak terkendali karena remnya juga blong, hingga akhirnya berhenti setelah menabrak pagar SPBU. Nah, akibat kecelakaan ini, pihak SPBU berhenti beroperasi sementara waktu lantaran jaringan listrik terputus usai tertimpa truk molen. Sementara itu, supir truk juga telah diamankan polisi guna dimintai keterangan. Ini kalau evakuasi truknya sih gampang ya, bisa lah gitu. Apanya? Yang susah tuh semennya udah kering. Itu jadi susah lagi, karena banyak banget kan. Semen soalnya kan. Betul. Ya, semoga SPBU kembali lagi beroperasi. Takutnya kan ini juga berdampak kepada aktivitas masyarakat sekitar ya. Oke, kita beralih lagi ke informasi lain pemirsa. Ada 4 orang nih kawanan motor beraksi di Balai Kota Surabaya dan mereka merampas sepeda motor milik seorang petugas kebersihan yang padahal lagi kerja di sana membersihkan sampah di sekitaran Balai Kota Surabaya. Pemirsa, inilah 4 pelaku begal motor di area Balai Kota Surabaya yang terekam CCTV di area trotoar Balai Kota Surabaya yang mengambil motor milik korbannya. Korban ini sedang bekerja membersihkan tong sampah di trotoar luar Balai Kota Surabaya. Tiba-tiba dihampiri pelaku dan mengambil motor miliknya. Korban yang juga merupakan penyandang disabilitas ini tidak bisa melawan, apalagi pelaku juga mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Korban kemudian melaporkan kasus begal motor ini ke Polsek Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Ibu-ibu ya jadi korban ya. Ibu-ibu kasihan ya. Aduh, ini coba pemirsa netizen do your magic, bantu nih ibu-ibu nih, bisa dicari juga pelakunya. Mungkin Segera bisa bantu tertangkap ya. diganti juga motornya buat si ibu ini. Mudah-mudahan dapat rezeki yang lebih ya Bu ya. Amin. Insya Allah. Oke, kita bergeser ke informasi lain. Selebgram berinisial AC atau lebih dikenal bernama Angel Lali ini ditangkap Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya karena ternyata menggelapkan uang hasil penjualan belasan tas mewah. Waduh. Senilai 3,2 miliar rupiah. Tas mahal-mahal banget sih, Tih. Sampai miliaran ya.
Emang kasus penipuan dan penggelapan ini terjadi pada saat selebgram Angel Ali ini kabarnya membeli 15 tas mewah dari seseorang inisialnya FI untuk dijual kembali katanya. Nah, Angel Ali dan FI ini kemudian bersepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap atau dicicil. Tapi setelah 15 tas mewah itu laku dijual oleh Angel Ali, ia ternyata hanya membayarkan 1 kali pembayaran kepada korban. Sedangkan sisa uang hasil penjualan tas mewah itu tidak kunjung dibayar oleh Angel Ali. Sehingga korban F ini rugi, kabarnya sampai 3,2 miliar rupiah. Nah, dari hasil pemeriksaan kepolisian, Angel Ali mengaku memakai uang hasil penggelapan tersebut yang nilainya sampai 3,2 M tadi untuk bayar utang. Nah, saat ini Angel Ali juga sudah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan penggelapan. Dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Ini kayak gali lubang tutup lubang ya? Membayar hutang dengan menipu lagi. Itu yang tadi saya bilang, permasalahan Indonesia itu hutang. Tersangka ini namanya Saudari AC alias Saudari AL. Ini fotonya. Saat ini sudah dilakukan penahanan. Ya. Sudah dilakukan penahanan. Ya. Awalnya tersangka membeli tas kepada korban melalui seseorang saksi. Beberapa tas pembayaran lancar. Karena pembayaran lancar, akhirnya tersangka membeli tas mewah ini langsung kepada korban. Total ada 15 tas merek Hermes dan merek LV ya. Kemudian dia melakukan penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar 1 kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran. Baik, tadi sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk pemirsa. Sekarang kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi langsung dari di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sudah ada Bribda Jessica Rendan. Selamat pagi, Bribda Jessica. Baik, terima kasih Alfat dan Kamarati, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas. Pagi hari ini saya berada tepat di depan gedung DPR MPR, dan untuk kondisi arus lalu lintas dapat kita lihat bersama. Dari arah Semanggi akan menuju ke arah Selipi pagi hari ini masih dalam kondisi kondusif, ramai lancar, di mana keramaian masih didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 milik pribadi yang dapat menempuh kecepatan normal berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kami himbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 4, untuk dapat menggunakan safety belt, mengingat ada kamera etle yang selalu mengawasi aktivitas Anda di jalan raya. Dan kepada pengguna roda 2 juga untuk tetap menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu yang akan mengarah ke arah Semanggi dari arah Selipi, juga masih dalam kondisi ramai lancar. Pengendara juga dapat menempuh kecepatan normal, dan kami tetap menghimbau kepada para pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda, juga menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta pastikan tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas selanjutnya, yakni dari tol dalam kota Semanggi menuju ke arah Tomang, juga masih dalam kondisi ramai lancar. Kami tetap menghimbau kepada para pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, pada hari ini akan diberlangsungkan sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI. Untuk itu akan diberlakukan rekayasa lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arus lalu lintas arah traffic light Lapangan Tembak menuju Jalan Gatot Subroto akan diberlangsungkan putar balik di kolong sekat 2 atau dialihkan ke tanjakan layang arah Semanggi. Kemudian arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar dari off-ramp Pulau 2 diluruskan ke arah tol Tomang. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR dan MPR akan diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar atau Jalan Permata Hijau.
Dan selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR MPR akan diberlangsungkan belok kiri Jalan Asia Afrika. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju ke traffic light Lampangan Tembak dibelokkan ke kanan ke arah pintu 1 Senayan atau diputar balikan di traffic light Asia Afrika. Dan arus lalu lintas dari arah Semanggi yang menuju Selipi dialihkan ke kiri di Sekat 2 atau ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Kemudian arus lalu lintas dari arah Selipi yang menuju ke Jalan Gerbang Pemuda akan diluruskan menuju ke arah Semanggi. Untuk itu pemirsa, kami mengimbau kepada para pengendara agar dapat mentaati peraturan lalu lintas yang akan diterapkan para kepolisian khususnya bagian Satlantas, dan juga kami himbau kepada para pengendara untuk dapat mengikuti alternatif jalan yang telah disediakan. Pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Dita Jessica atas informasinya mengenai arus lalu lintas di seputar kawasan gedung MPR DPR. Dan pemirsa, nanti kita jeda dulu, kita akan kembali dengan informasi seputar pengeroyokan dan juga perampokan sebuah barbershop yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Kita orang saksi nanti akan kita wawancarai mengenai hal tersebut. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pegawai barbershop atau tukang cukur di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan. Polisi saat ini masih melakukan penyidikan dan juga akan segera menetapkan tersangka pengeroyokan. Ini adalah video rekaman kamera pengawas CCTV pada 1 Agustus lalu, pemirsa, di barbershop Maiden yang terletak di Jalan Kiai Haji Agus Salim di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur di Bekasi, Jawa Barat. Dalam video terlihat ada pegawai barbershop yang bernama Johan Arifin ini berbaju putih, mungkin tidak terlihat karena di blur, sedang duduk santai bersama temannya di depan tempatnya bekerja, lalu kemudian didatangi oleh sekelompok pemuda dan tiba-tiba dipukul oleh salah satu pelaku. Baik, apa kemudian yang menjadi motif pemukulan, pengeroyokan ini? Kita akan coba tanyakan kepada rekan kami, Kurniadi Hapsari yang sudah berada di lokasi. Nia, informasinya, laporan Anda mengenai insiden pemukulan ini. Ya, selamat pagi Alfat, Rati, dan juga pemirsa. Pada awal Agustus kemarin, di tempat ini terjadi aksi pengeroyokan oleh sejumlah orang, di mana pegawai dari barbershop ini menjadi korban pengeroyokan. Aksinya terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Untuk mengetahui seperti apa kondisi, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu saksi mata dan juga merupakan teman dari korban. Selamat pagi, Mas Hadi. Selamat pagi, Kak. Ya, Mas Hadi, bisa dijelaskan kronologis kejadiannya seperti apa? Kejadian awal pengeroyokan yang terjadi pada waktu itu, pelaku datang dua orang pertama melakukan pengeroyokan langsung terhadap korban. Setelah itu datang lagi kemudian dua orang untuk melakukan membantu pelaku melakukan pengeroyokan lebih keras lagi. Pakai apa tuh, Mas? Ada senjata apa gitu, Mas? Pertama melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong. Setelah itu dua orang datang menggunakan tajam untuk mengancam kita semua yang ada di sini yang mencoba untuk melerai perkelahian. Mas Hadi sendiri tahu nggak sih dari cerita korban sebenarnya ini korban kenal nggak dengan pelaku dan sebenarnya traumatika itu apa sih pemicunya? Kalau kenal sendiri sebenarnya korban dan pelaku udah cukup kenal ya, cuman untuk akrabnya mungkin nggak terlalu akrab. Untuk pemantik masalahnya sih saya kurang begitu paham masalahnya seperti apa, itu perkaranya mungkin perkara yang sebenarnya sudah diselesaikan, tapi mungkin dari pihak pelaku ada ganjal atau sakit yang kondisi korban atau temannya sendiri saat ini seperti apa, Mas? Sudah baik? Korban saat ini masih pasca trauma ya. Trauma untuk luka yang ditimbulkan terhadap pengeroyokan itu di bagian telinga sebelah kiri itu korban terjadi sobek, di pelipis sebelah kanan itu terjadi bocor sedikit karena hantaman benda tumpul, di tengkuk sebelah kanan itu ada sedikit goresan luka, mungkin akibat cakaran atau hal-hal yang. Mas, ini kan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya, yang Mas tahu proses hukumnya saat ini seperti apa, Mas? Ya, kasus ini sudah dilaporkan di Polres Metro Bekasi. Pihak pelapor dan korban itu belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.
Dan bahkan yang disayangkan, dari pihak korban sendiri belum dimintai keterangan untuk berita acara. Harapannya apa nih Mas? Ini kan Harapannya- berada di tempat lokasi. Ya, harapannya sih pihak kepolisian bisa cepat ya untuk menangani kasus-kasus hal-hal seperti ini, apalagi kasus-kasus yang pengeroyokan yang menggunakan senjata tajam itu sangat meresahkan. Dan jujur sekali, kami juga termasuk korban yang dirugikan secara usaha, karena usaha-usaha kami jadi tercoreng sedikit namanya akibat pengeroyokan tersebut. Baik. Banyak berita-berita Kurnia. negatif yang ditimbulkan Kurnia. yang mungkin netizen nggak tahu sebabnya. Iya. Ya, demikian Baik. Rizky dan juga pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu saksi. Baik. Terima kasih banyak Kurnia Dwi Hapsari atas laporannya langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi sudah cukup jelas ya sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dalam kasus tersebut, dan semoga pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku. Dan kita jeda dulu, kita akan kembali, nanti kita akan bahas mengenai dialog kita mengenai Anies yang kemungkinan akan gagal berlayar di Pilkada Jakarta karena tiketnya sudah tidak ada. Sesaat lagi kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, Kota Tegal ini meninggal dunia saat tengah menempuh program pendidikan dokter spesialis PPDS anestesi di Universitas Diponegoro Semarang. Korban diduga bunuh diri akibat mengalami bullying atau perundungan. Dokter muda ini pemirsa ditemukan sudah meninggal dunia pada Senin lalu di kamar kosnya di Kelurahan Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari ini viral karena ada dugaan bunuh diri usai menjadi korban bullying atau perundungan tadi. Nah, diketahui korban memang saat ini sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi di Universitas Diponegoro Semarang sekaligus menjalani prakteknya di Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi Semarang. Dr. Aulia ini diduga tidak kuat untuk menahan bully selama mengikuti PPDS anestesi Undip Semarang, dan juga kabarnya ada beban kerja yang sangat tinggi. Dugaan bully dan beban kerja tinggi ini muncul usai sejumlah akun di media sosial X mengunggah tangkapan layar percakapan antar dokter di WhatsApp. Nah, dalam tangkapan layar tersebut pemirsa yang beredar ini, korban diduga tidak kuat untuk menjalani PPDS anestesi sejak tahun pertama sebenarnya. Tapi korban tidak dapat langsung keluar dari program tersebut karena sudah terikat dengan beasiswa dari pemerintah Kota Tegal. Jadi harus bayar penalti 500 juta kabarnya kalau mau keluar. Nah, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini kemudian menindaklanjuti kasus ini dengan menghentikan langsung PPDS anestesi di Undip di Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk sementara waktu sambil menunggu hasil penyelidikan. Kita ke informasi lain pemirsa, dengan menggunakan mobil tahanan, ke-6 terpidana kasus pembunuhan Eki dan juga Vina pada tahun 2016 silam tiba di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Para terpidana ini sebelumnya berada di 3 lapas yang berada di Bandung usai dipinjam pihak Polda Jawa Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dalam proses pengembalian terpidana ke Lapas Cirebon ini juga dihadiri oleh sejumlah keluarga terpidana. Meski mereka tidak dapat melihat secara langsung kondisi para terpidana tersebut. Pihak keluarga juga berterima kasih dengan dikembalikannya para terpidana ke Lapas Cirebon sehingga dapat mempermudah pihak keluarga untuk menemui terpidana. 6 dari 7 terpidana ini juga sudah mengajukan peninjauan kembali atau PK. Kita bergeser ke informasi lain. Orang tua dari paskibraka asal Kalimantan Barat terkejut melihat anaknya melepas jilbab saat tugas pengukuhan di ibu kota Nusantara. Sang ibu ini berharap anaknya tetap istiqomah atau teguh pendirian agar tidak melepas hijabnya. Salah satu orang tua dari 18 anggota paskibraka yang terpilih untuk mengibarkan bendera di ibu kota Nusantara dibuat kaget ketika ada larangan untuk berjilbab. Ini adalah Sugiyarti pemirsa, ibunda dari Zahra Tushita Dwi Artika, paskibraka asal Singkawang, Kalimantan Barat, yang sempat dihubungi mengenai persoalan lepas jilbab ketika tugas pengukuhan di IKN 2 hari yang lalu. Sugiyarti berharap anaknya tetap istiqomah atau tetap teguh pendirian untuk mengenakan hijabnya ketika bertugas pada HUT ke-79 RI nanti. Zahra merupakan siswi kelas 10 MAN Kota Singkawang yang mengikuti seleksi sampai akhirnya terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional.
Ya, sementara itu Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan bahwa paskibraka putri yang berjilbab tetap bisa mengenakan jilbabnya saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus mendatang. Heru menambahkan pihaknya meminta paskibraka tetap menggunakan hijab atau jilbab sebagaimana seperti saat mendaftar ketika melakukan pengibaran bendera nanti. Tapi perintah kami adalah perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Artinya kami baik itu di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita pada saat mendaftar menggunakan jilbab. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta. Pemirsa, Pilkada Jakarta masih menarik untuk diperbincangkan. Selain sinyal dari PKS akan menarik dukungan kepada Anies Baswedan, nampaknya sikap tegas dari Partai Nasdem yang mengatakan ini bukanlah momentum Anies untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dan Nasdem juga tegas mendukung dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas, akankah benar Anies ini dijegal dan PDIP ditinggal di Pilkada Jakarta? Berikut informasinya. Pendaftaran calon yang akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan mulai digelar pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Namun kurang dari 2 minggu masa pendaftaran calon, belum ada yang mendeklarasikan calon dari partai politik secara resmi. Sosok Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta memang pernah dideklarasikan PKS. Tapi, rayuan politik membuat PKS gamang dan ingin bergabung ke pemerintahan melalui Koalisi Indonesia Maju Plus. Partai Nasdem dan PKB malah lebih dulu menguatkan koalisi yang berhasil menjadikan Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin bangsa ini. Apalagi Surya Paloh mulai intens berjumpa dengan Prabowo. Sempat beredar kabar bahwa Anies akan digandeng oleh PDIP. Namun dalam pengumuman pemberian rekomendasi kepada calon yang akan diusung PDIP, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP belum mengumumkan dukungannya. Akankah Anies memperoleh dukungan partai politik untuk berlaga di Pilkada Jakarta? Atau semua meninggalkan Anies untuk mengejar kekuasaan? Tim TV One mengabarkan. Susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI. Coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Ya pastilah, diperlukan persyaratan ya untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada ya. Seluruh koalisi apapun bentuknya, tapi Nasdem memposisikan diri langsung untuk berada dalam pemerintahan baru. Apakah memang benar Anies ini gagal mendapatkan tiket untuk bertarung di Pilkada Jakarta? Biar kemarin narasumber menjawab pagi hari ini. Sudah ada di samping saya Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ciko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga ada Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Kamarati. Dan juga akan bergabung bersama kami. Kita menunggu Gus Huda, Saiful Huda, politikus dari PKB. Tapi saya mau ke Bang Ciko dulu. Nampaknya sudah tersambung ya. Selamat pagi Gus Huda, Assalamualaikum. Salam pagi Mbak. Bang Ciko. Ya. Baik. Bang Ujang. Pagi, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sudah hadir pagi hari ini. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat kayak gini, akhirnya yang bisa ditangkap oleh publik adalah PDIP ditinggal di Pilkada Jakarta. Kemudian juga Nasdem sudah jelas, sikapnya PKS sudah sinyalnya cukup kuat, meninggalkan Anies begitu ya. Ini gimana? Apakah memang PDIP melihat benar ditinggal, kemudian ada upaya untuk menjegal Anies? Kami di PDI Perjuangan, kami meyakini publik juga melihatnya bukan PDI Perjuangan ditinggal, rakyat ditinggal. Rakyatnya ditinggal. Kenapa? Karena kita kan lihat hasil survei terakhir ya, hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang ada, ya terakhir Litbang Kompas, ya kan, bahwa keinginan masyarakat itu adalah tercermin dari
urutan siapa-siapa yang mendapat elektabilitas paling tinggi, ya kan? Ada Pak Anies, ada Pak Ahok, baru kemudian terpaut agak jauh di nomor 3 dan terpautnya jauh loh. Itu Pak RK yang di bawah 10%. Gitu, 8% kalau nggak salah. Artinya gini, kalau kita bicara soal survei ini kan artinya itu adalah potret keinginan masyarakat, harapan masyarakat bahwa mereka ingin dipimpin sosok-sosok yang tadi saya sebutkan tadi. Nah kemudian sekarang ada upaya-upaya untuk mengerucutkan dukungan ke hanya satu paslon, satu calon, yang kemudian ternyata bukan yang berada di urutan tertinggi keinginan masyarakat. Nah itu ya, itu satu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PDI Perjuangan, nah itu ada hubungannya karena bagi PDI Perjuangan, bagi kami koalisi yang paling penting adalah koalisi bersama rakyat. Kita membersamai rakyat, rakyat bersama dengan kita. Nah tetapi tentu kami juga ingin mengajak partai-partai politik yang tadi disebutkan di paket tadi bahwa sampai hari ini sebenarnya belum ada yang secara resmi mendeklarasikan. Artinya PKB ya kita harap Mas Saiful Huda, sahabat saya, senior saya ini juga akan tergugah hatinya untuk kemudian memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat Jakarta yang memang itu adalah hakikat sebuah demokrasi. Demokrasi itu adalah sosok melawan sosok, bukan sosok melawan kota kosong atau sosok melawan calon yang sudah dipastikan akan kalah, gitu ya. Artinya memang khususnya untuk Jakarta, di mana masyarakatnya heterogen, tentunya aspirasinya juga beragam, permasalahannya juga sangat beragam dan tantangan ke depannya sangat berat. Nah, mudah-mudahan demokrasi kita berjalan sehat. Kita akan tanyakan ke Gus Huda. Gus Huda, bagaimana? Sudahkah tergugah hatinya untuk kemudian bersama PDIP mungkin untuk bisa mengusung Anies Baswedan, mengusung sosok bukan kota kosong? Begini. DPP PKB dalam hal ini Pilkada DPP memang belum memutuskan terkait dengan siapa sosok yang akan didorong PKB dengan 10 kursi di DKI Jakarta. Jadi kalau ngelihat naga-naganya, sejak dari awal yang sudah secara resmi mengusung Mas Anies kan satu PKS, bahkan sudah memasangkan. Yang kedua Nasdem yang secara resmi juga sudah memasangkan. Jadi kalau melihat yang sudah mengusung bahkan sudah memasangkan saja sudah sekarang kelihatan akan meninggalkan Mas Anies, memang Mas Anies berisiko untuk tidak bisa maju di dalam kontestasi Pilgub DKJ. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi PKB pada posisi belum menentukan, walaupun teman-teman DPW PKB Jakarta sudah mengusulkan untuk mendorong Mas Anies Baswedan. Nah, memang proposal itu numpuk-numpuk di Despilkada DPP PKB. Sejak dari awal memang posisinya Despilkada menempatkan Pilkada DKI plus Jawa Timur, plus Jawa Barat, Jawa Tengah, memang akan dikebelakangkan. Dalam artian memang kita baru akan memutuskan kira-kira di the last minute menuju tanggal 29 Agustus. Jadi posisi PKB seperti itu. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa apakah PKB... Tapi banyak yang mengatakan bahwa pergerakan PKB ini akan terbatas dengan kondisi politik saat ini, begitu ya Gus Huda. Nampaknya PKB ini lebih berat untuk bergabung bersama Kim Plus dibandingkan harus mengusung Anies Baswedan. Ini seperti apa? Nanti ditahan ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Gus Huda. Kalau melihat banyak yang mengatakan ini pergerakannya PKB sangat terbatas. Bahkan lebih besar kemungkinan untuk bergabung bersama Kim Plus di Pilkada Jakarta dibandingkan akhirnya mengusung Anies. Ya, kita lihat saja di akhir nanti apakah bareng Bang Ciko atau tidak, ya kita lihat nanti sebelum tanggal 29 Agustus. Kita dipaksa nunggu seperti oleh Gus Huda. Kang Ujang, apakah kemudian guncangan politik yang sekarang sedang terjadi di PKB ini akan sangat berpengaruh dalam hal
keputusan nanti di pilkada misalnya? Ya bisa jadi ya. Kemarin saya diundang oleh fraksi PKB MPR ya, bicara soal katakanlah wilayah kewenangan PBNU dan PKB. Dan menarik karena bagi saya ada irisan. Ada irisan bagaimana konflik ini, konflik yang lama muncul kembali, yang sejatinya, mohon maaf, PBNU kan ingin merebut kepemimpinan dari Caimin. Ini kan momentumnya ada gitu. Apalagi akan muktamar. Tetapi saya melihat, ya dalam tanda petik yang lebih halus bahasa saya gitu ya, ini kan titik rawan bagi Caimin untuk mempertahankan PKB ya dengan seutuh-utuhnya. Saya percaya Caimin itu adalah berhasil dalam konteks menaikkan suara PKB ya dari setiap pemilu itu ada. Dalam konteks itu ya Caimin adalah tokoh yang sangat lincah ya ketika dalam konteks melakukan manuver politik. Tetapi memang ada kejadian bagaimana Golkar dibegitukan gitu. Ini kan titik-titik rawan di mana PKB juga harus hati-hati. Itu kan ya ibaratnya ya bukan hanya digoyang Golkar ya langsung colek-colek aja dicolek bahkan bagi saya ya kudeta halus lah kalau bahasa saya begitu. Ya faktanya kan seperti itu. Berarti maksudnya dalam arti bisa terjadi di partai lain? Ya bisa terjadi di partai lain. Dalam konteks itu saya melihat ya ada titik aman dan rawan. Tetapi saya melihat ada keberanian dari PKB. Bagaimana misalkan di Jawa Barat Bang Saiful Huda sendiri ya bagaimana memasangkan ya PDIP dengan PKB itu sesuatu yang bagus saja. Tetapi di wilayah lain di Sumut gitu ya, di Banten ya apa namanya nanti di Jawa Tengah mungkin di daerah lain PKB juga ikut koalisi Indonesia Maju. Nah saya meyakini ya dalam konteks daerah khusus Jakarta ini saya meyakini gitu ya ini analisa saya yang tentu subjektif kelihatannya arah-arah dukungan PKB lebih nyaman ya kepada Kim atau makanya disebut Kim tapi plus begitu. Kang Ujang melihat ada indikasi memang benar ini Anies dijegal kemudian bukan PDIP tadi bahasanya rakyat yang ditinggal begitu ada orkestrasi ke situ atau gimana? Saya kalau nggak salah minggu lalu di tempat ini juga saya katakan saya bilang konstruksinya kan begini. Nasdem bagaimana ketika sudah mengumumkan ya mendukung Anies di DPP lalu berapa hari kemudian Sahroni mengatakan belum tentu mendukung. Dan sekarang kejadian tidak mendukung. Clear ya kan. PKS ya kan yang tadinya memaketkan kan. Lalu manuver habis tengah waktu. Saya katakan di tempat ini juga ya di kursi ini juga saya katakan ada pembenaran untuk tidak mengusung Anies. Apa? Karena ada istilah tenggat waktu yang 4 Agustus sehingga tadi ada argumen pembenaran untuk tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu bisa. Nah dalam konteks itu saya melihat PKS akan masuk ke Kim plus. Ya termasuk PKB. Jadi saya meyakini PKB tadi lebih nyaman, lebih enak dalam konteks. Jadi berapa persen dari Kang Ujang kira-kira Anies tidak akan berlaga di Jakarta? Saya yakin tidak karena saya melihat menganalisa ketika Ridwan Kamil yang tadinya di Jawa Barat digeser katakan kalau jadi ya di apa namanya Jakarta. Di DKJ itu kan persyaratannya yang penting tidak ada Anies. Kan itu salah satunya kan begitu. Karena Anies dianggap kuat, dianggap punya potensi menang, elektabilitasnya juga tinggi, ya kan maka agak kesulitan gua untuk tokoh-tokoh melawan Anies Baswedan. Oleh karena itu ya syarat itu yang muncul begitu loh. Berani kalau tidak ada Anies. Iya. Jadi saya meyakini dalam konteks itu ya skemanya adalah skema melawan kota kosong. Bicara masalah berani, PDIP bisa dibilang sebagai salah satu partai yang paling berani saat ini. Ketua umumnya tidak mau tunduk nih sama kekuasaan lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi masih belum berani untuk mengumumkan bahwa mereka akan mendukung Anies misalnya. Karena kemarin tunggu-tunggu nih untuk pengumumannya untuk kepala daerah ternyata tidak keluar nih. Kenapa Bang? Kenapa tidak lebih berani aja di awal supaya kemudian memancing rekan partai lain untuk kemudian ikut mendukung? Ya itu menjadi pertimbangan juga salah satunya Pak Anies tentu. Tapi itu bukan pertimbangan utama. Pertimbangan utamanya bagi kami adalah kami ingin mengusung kader dari internal. Karena tentu PDI Perjuangan ini kan eksistensinya di DKI Jakarta ini sudah teruji, terbukti dari hasil-hasil pemilu ya. Kalau nggak di nomor 1, di nomor 2 gitu. Kemarin yang terakhir di urutan kedua. Nah kemudian di internal sendiri kami juga kerepotan dalam tanda kutip untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik kan gitu. Ada Pak Ahok kalau kita bicara soal majukan sebagai calon gubernur, ada Pak Ahok yang hanya bisa maju sebagai calon gubernur karena terbentur aturan kalau mau maju sebagai calon wakil gubernur. Tapi sebagai calon wakil gubernur cukup banyak, ada Pak Jarod, ada Bang Rano Karno yang sekarang namanya banyak digadang-gadang juga nih. Saya lihat juga ada beberapa relawan-relawan Anies Baswedan yang menginginkan ya memasangkan Anies dengan Bang Rano. Kemudian juga ada Prasetyo Edi Marsudi yang ketua DPRD yang kemudian mungkin elektabilitasnya tidak terlalu tinggi tapi pemahamannya soal Jakarta nggak bisa diragukan gitu 2 periode sebagai ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi hal-hal seperti ini yang juga merepotkan kami dan kami tadi seperti disampaikan oleh
Mas Saiful Huda, itu kata kuncinya adalah kita tunggu nanti tanggal 29. Bukan 19, bukan 20, bukan 21. Jadi buying time-nya masih panjang. Dan ini memang terlihat pendek, tapi sesungguhnya panjang. Karena kita tahu sendiri, banyak kejadian-kejadian ketika semua seakan-akan sudah berkomitmen untuk mendukung salah satu paslon, kemudian tidak ikut mendaftarkan ke KPU. Ya kan, ini terjadi di pilkada manapun. Dan bisa saja terjadi di Jakarta, gitu juga nggak tahu. Karena namanya juga sedang negosiasi mungkin untuk hal-hal yang dianggap lebih besar, ya kan, yang terkait dengan kebutuhan ekonomi maupun politik dari partai-partai politik, ya kan, atau tadi kebutuhan-kebutuhan untuk tidak digergaji, ya kan. Ini sangat menarik. Tapi saya meyakini ya, kalau kita bicara soal PKB ini partai yang kuat komitmennya terhadap kebangsaan, kuat terhadap kemajuan demokrasi kita, apalagi isinya banyak kiai-kiai, ya kan, nggak mungkin lah, orang pesantren ini nggak mungkin takut sama orang yang bukan orang-orang agamis, ya kan, untuk diancam-ancam, ya kan. Jadi saya meyakini PKB akan mengambil keputusan yang tepat. Gimana Gus Huda tanggapannya nih? Bang Ciko udah bilang nih bahwa PKB sih nampaknya juga inilah, maksudnya istiqomah lah. Ya kita lihat, jadi saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas secara proses politik DPW DKI Jakarta sudah mengusulkan sosok satu nama, tinggal kita tunggu keputusan dari pilkada DPP. Tapi kami bisa pastikan keputusan ini the last minute menuju 29 Agustus. Oke, sebentar saya mau ke Bang Ciko. Kalau melihat jawaban PKB ini nampaknya bukan 50-50 lagi begitu ya. Kayaknya nggak ada sinyalemen positif. Tapi kalau dari Bang Ciko, kalau memang nanti PDIP tidak ada teman untuk berjuang di Pilkada Jakarta, mungkin nggak kampanyenya ke kota kosong? Kita lihat nanti aja, kita nggak mau berandai-andai. Tapi kalau saya sih orangnya positive thinking ya. Apa yang saya dengar dari Mas Huda tadi berbeda mungkin sama yang Rati dengar. Buat saya itu adalah positivisme. Masih ada peluang gitu ya? Masih ada peluang, masih ada optimisme lah bahwa kita akan bersama-sama nanti. Dan karena kita bersama-sama di beberapa daerah. Baru-baru ini kan di Jawa Barat juga kita mendeklarasikan gimana calon PDIP ya. Gus Huda main aman statementnya, tapi kemudian digoda terus sama Bang Ciko. Nanti saya minta tanggapan lagi ke Kang Ujang lagi. Usai jeda. Di sini apa kabar besok pagi? Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita informasikan dulu pemirsa, informasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyatakan untuk mengurungkan niatnya pensiun sebagai ketua partai. Nah, Megawati mengungkapkan alasannya untuk kembali maju sebagai ketum PDIP karena ada pihak yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan. Munculnya kabar bahwa ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang awalnya berniat untuk pensiun mengurungkan niatnya untuk mundur sebagai Ketua Umum. Megawati menyebut dirinya sudah berusia 77 tahun namun masih banyak kader yang meminta dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Menyikapi pernyataan Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa upaya pengambil alihan partai memang benar adanya. Hasto pun meminta kepada seluruh kader untuk bergerak menjaga marwah partai. Kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Nah, wartawan tulis gile. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Ya pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ini berkunjung ke Kiai Haji Syukron di Ponpes Darul Rahman, Jakarta Selatan. Caimin mengaku kedatangannya bentuk silaturahmi kepada sosok Kiai jelang Muktamar ke-6 PKB pada 24 sampai dengan 25 Agustus mendatang.
Ya, Caimin ini datang di kediaman Kiai Haji Syukron Ma'mun pada hari Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Caimin pun turut disambut langsung oleh Kiai Syukron bersamaan dengan para pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Rahman lainnya. Ia sempat menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya ini untuk silaturahmi jelang Muktamar PKB ke-6 yang akan berlangsung pada 24 sampai 25 Agustus mendatang. Cukup ya, tunggu aja. Ya, sementara itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengaku Presiden sempat menanyakan polemik yang terjadi di antara PBNU dan juga PKB. Gus Yahya menyebut pertemuannya dengan Presiden Jokowi dalam rangka membicarakan kerjasama antara pemerintah dan juga PBNU. Namun dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung perihal prahara di antara PBNU dengan PKB. Presiden bertanya apa yang terjadi antara PBNU dengan salah satu parpol tersebut. Gus Yahya menegaskan untuk solusi dari polemik ini menjadi urusan dari internal PBNU. Presiden hanya sekedar menanyakan tanpa memberi saran maupun arahan khusus. Ketua Umum PBNU itu datang ke istana tidak sendiri, ia didampingi oleh Rais Am PBNU Miftahul Akhyar serta Wakil Rais Am PBNU yakni Anwar Iskandar. Posisinya Presiden memberikan usulan tidak? Baik, kita akan kembali melanjutkan dialog kita pemirsa. Masih ada kaitannya sebenarnya dengan apa yang terjadi dan apa yang kita informasikan tadi. Kalau Kang Ujang melihatnya tadi Gus Huda main aman sebenarnya pernyataannya, tapi sepertinya lebih condong untuk tidak mau blunder lah ya, tidak mau blunder. Tapi apa kemudian analisa dari Kang Ujang, faktor apa yang memungkinkan PKB untuk kemudian akhirnya nanti bisa mungkin bergabung dengan PDIP, misalnya? Ya, Faktor apa ya? Faktor keberanian. Kalaupun ada, ya harus ada sejatinya itu gitu, karena tidak boleh parpol-parpol itu bisa diintervensi dengan mudah oleh siapapun. Nah, hari ini kan kekuasaan itu begitu mudahnya untuk mengintervensi partai politik, walaupun tidak diakui oleh partai itu, tapi ada itu tangan-tangan itu gitu. Tidak bisa dibantah. Ya, nah dalam konteks itu saya mengatakan keberanian, nyali yang tinggi itu untuk menjaga marwah partai ya, untuk bisa bergabung dengan PDIP. Tetapi memang mungkin ada hal yang lebih besar lagi, biasanya partai itu untuk kepentingan bangsa, gitu, untuk kepentingan menjaga konsolidasi partai gitu, sehingga juga katakanlah bergabung dengan pemerintah, bisa jadi gitu. Jadi pilihannya adalah biasanya adalah kemaslahatannya diambil yang lebih besar dibanding kemadorotannya, dan NU sudah paham betul soal usul fikih itu gitu. PKB juga sangat mendalami terkait dengan itu. Oleh karena itu saya meyakini nanti pilihannya, kalau saya melihat gitu ya, dibandingkan harus misalkan di DKJ ya, dengan PDIP kelihatannya arah-arahnya mendukung pemerintah lebih aman dan lebih nyaman untuk masa depan PKB begitu. Tapi salah satu yang tidak mungkin juga PKB berdampingan dengan PDIP. Tapi sekali lagi kalau di DKJ ini urusannya urusan dewa-dewa, jadi pertimbangannya juga harus matang dan harus rasional. Dalam konteks itu saya punya keyakinan, saya punya prediksi PKB lebih nyaman masuk ke kubu pemerintah begitu. Oke, Bang Ciko, tapi kalau melihat di luar memang komunikasi masih terus terjalin antara PDIP dan juga PKB. Tapi dengan Anies sendiri, kan banyak yang mengatakan basis suara Anies ini kan Islam kanan konservatif, PDIP nasionalis. Cukup bisa blend? Sampai hari ini terjadi dialog yang menarik antara para pendukung Pak Anies misalnya, yang kemarin juga bertandang ke kantor DPP PDI Perjuangan, ada Bang Bim Benyamin, ya kan, salah satu ketua relawannya kalau nggak salah, kemudian diterima oleh Mas Jarod, dan pembicaraannya juga hangat, baik-baik saja, dan memang ada harapan-harapan dari para pendukung Pak Anies untuk PDI Perjuangan mau mendukung Pak Anies. Dan sekarang juga kita lihat ya, ada deklarasi-deklarasi yang memasang foto-foto Pak Anies dengan salah satu kader kami, ya, dan juga ada juga disandingkan logo partai kami di bawah gambarnya Pak Anies Baswedan. Dan itu juga suatu hal yang flattering ya buat kita ya. Kita berterima kasih, mengapresiasi itu, tapi kemudian kita juga harus berbicara dengan arus bawah para pendukung PDI Perjuangan. Tapi arus bawah ini kan tidak terbatas di internal pendukung kami atau akar rumput kami atau pengurus-pengurus dari PAC, ranting, anak ranting dan lain-lain, tapi juga arus bawah di seluruh masyarakat Indonesia. Kita juga ingin mendengar apa sih tanggapannya terkait ini. Nah, itu tadi sambil menunggu mungkin
mungkin setelah muktamar ya 24 sampai 25 Agustus baru PKB akan menentukan sikap. Ya, kita mudah-mudahan aja. Dan kita sebenarnya tidak menutup jalur komunikasi dengan partai yang lain juga. Oke, kita akan tunggu nanti coba dari Gus Huda. Selain muktamar, apalagi yang ditunggu sih Gus Huda mengenai keputusan di pilkada ini? Ya memang periode fasenya saja. Kebetulan untuk di provinsi di Jawa kami akan memutuskan di akhir. Kami sekarang sedang concern full untuk menuntaskan agenda penuntasan penetapan usungan untuk provinsi di luar Jawa, kabupaten kota di luar Jawa. Jadi kita tunggu aja, Mas. Gus Huda, kalau mau menjawab pertanyaan judul kita nih, Anies gagal dapat tiket di Pilkada Jakarta, jawabannya apa dari PKB? Ya, kalau melihat dari penarikan dukungan dari PKS dan Nasdem, kelihatannya berpotensi untuk tidak bisa maju, Mas Anies. Oke, berpotensi untuk tidak bisa maju begitu ya. Berarti kayaknya senada dengan Nasdem gitu kan. Kang Ujang, tapi kalau melihat dengan model pola seperti ini, demokrasi kita ke depannya akan seperti apa sih? Apakah memungkinkan ini tidak hanya di Jakarta saja terjadi kayak gini? Ya, di banyak daerah kan. Di Banten, Airin itu ditarik, tidak akan maju. Di Sumut sudah jelas, ya kan. Walaupun memang PDIP punya golden ticket ya, tapi kan sendirian gitu. Di Jawa Timur juga kemungkinan ya kan. Jawa Tengah. Oleh karena itu saya melihat kalau kita bicara demokrasi memang tidak sehat. Kenapa? Kalau bicara kotak, nah gini, demokrasi itu mensyaratkan kompetisi yang sehat. Nah, kompetisi adalah lawan tandingnya. Disitulah adu ide gagasan, adu program, adu janji, lalu visi misi kan. Lah kotak kosong kan nggak ada. Dia tidak bisa berjanji dan tidak bisa ingkar janji. Gitu. Dalam konteks itu tidak ada punya visi misi gitu. Tidak bisa melakukan pembelaan. Tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa juga berkampanye. Di mana nalar publiknya ketika misalkan seorang yang kandidat yang hebat, misalkan yang melawan kotak kosong, kan ini menjadi problem. Oleh karena itu tadi, walaupun memang sulitnya, beratnya di kita ini biayanya tinggi, maka ketika partai itu punya peluang untuk memborong, maka diborong. Dibandingkan harus katakanlah berkampanye, mohon maaf, yang harus mengeluarkan banyak kos yang besar dalam konteks dalam pemilihan itu. Oleh karena itu saya melihat fenomena ini akan semakin banyak ya di pilkada karena serentak ya. Dalam konteks demokrasi kurang sehat, tapi terjadi. Kenapa? Kotak kosong pun persoalannya tidak dilarang. Persoalannya sesuai dengan konstitusional. Tetapi memang kalau kita ingin jangka panjang membangun demokrasi yang sehat, maka bangun, dorong anak-anak bangsa, putra-putri bangsa yang berkualitas untuk bisa menjadi kepala daerah. Itu catatan saya. Jadi orang-orang yang berprestasi, yang unggul, yang punya pengalaman banyak, gitu ya, lalu juga punya integritas, ya, punya kapasitas, punya leadership, dan poin-poin plus lainnya yang dimiliki oleh figur anak-anak bangsa itu mesti diberi kesempatan untuk bisa bertanding. Itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga tidak hanya menyediakan kotak kosong yang di situ sebenarnya tidak ada makna dalam konteks berdemokrasi. Saya melihatnya seperti itu sih. Oke, Bang Ciko, kalau misalnya tadi sebenarnya sinyalnya cukup kuatnya untuk tidak mendukung Anies tadi PKB. Jika kemudian PKB memutuskan untuk tidak mendukung Anies, PDI kemudian sendirian, artinya harus dipaksa untuk bisa mendukung calon yang ada. Karena kan aturannya harus mendukung salah satu pasangan calon. Dan tidak mendukung Anies bukan berarti tidak mendukung calon dari PDI Perjuangan dan juga mungkin calon internal dari kader Partai Kebangkitan Bangsa. Itu kan juga mungkin nggak disampaikan aja. Ya, itu kan harapan-harapan kami ada di situ juga. Nah, tapi kemudian memang secara aturan begitu. Ya kita lihat aja. Kita nggak mau berandai-andai apa yang akan terjadi. Memang aturannya seperti itu. Tapi saya masih punya harapan, PDI Perjuangan masih punya harapan, kami masih menganggap partai-partai politik yang ada di Indonesia ini masih juga akan bersama-sama untuk sama-sama menjadi mitra yang menyehatkan demokrasi kita ke depan. Oke, baiklah. Jadi memang ngomongin Pilkada Jakarta ini kita harus menantikan dulu ya. Masih menunggu, harus sabar gitu ya. Terima kasih banyak Bang Ciko, kemudian juga Kang Ujang dan juga Gus sudah berbagi informasi dan waktu pada pagi hari ini. Saya tutup pakai pantun boleh ya? Oke, boleh. Lapis manis makan satu tidak cukup. Cakep. Lapis lepet kue kesukaan. Cakep. Setipis-tipis peluang Anies maju pilgub, lebih tipis dompet saya di akhir bulan. Oke lah, kita akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Joko Widodo ini menerima para atlet Olimpiade Paris 2024 dan juga memberikan bonus kepada semua atlet yang berlaga di ajang internasional itu. Presiden juga berharap bonus tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Bonus diberikan untuk memotivasi para atlet. Ya, terkhusus untuk ketiga atlet peraih medali. Ya, ini adalah Fedrik Leonardo di panjat tebing yang meraih medali emas, dan juga Rizky Juniansyah yang meraih medali emas untuk cabang olahraga angkat besi, dan Gregoria Mariska Tunjung Georgie peraih medali perunggu cabang olahraga bulu tangkis. Nah, Presiden Jokowi mengatakan atlet peraih emas diberikan bonus 6 miliar rupiah dan atlet peraih medali perunggu mendapat bonus 1,65 miliar rupiah. Sementara para pelatih atlet peraih medali emas mendapat bonus juga. Pelatihnya dapat 2,75 miliar rupiah dan 675 juta untuk para pelatih yang atlet yang mendapatkan perunggu. Tidak hanya itu, para atlet yang tidak mendapatkan medali, jangan sedih. Mereka juga mendapatkan bonus sebesar 250 juta rupiah. Sementara itu, Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024, Anindya Novian Bakri, mengatakan bahwa pencapaian 2 emas dan 1 perunggu adalah yang terbaik selama keikutsertaan Indonesia di Olimpiade selama 32 tahun terakhir ini. Perolehan ini pun membuat ranking Indonesia naik 16 tingkat dari peringkat 55 menjadi peringkat 39 di klasemen akhir Olimpiade Paris 2024. Pemirsa, sebanyak 15 armada bus disiapkan untuk para tamu undangan yang akan mengikuti HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. 15 bus ini diparkir di halaman Polresta Balikpapan yang merupakan titik kumpul nantinya untuk para tamu undangan. Untuk menunjang perjalanan para tamu undangan mengikuti HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, ini sebanyak 15 bus disiapkan di halaman Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. Bus ini khusus untuk mengangkut para tamu undangan yang ada di Kota Balikpapan yang akan mengikuti rangkaian acara HUT RI. Sebelum melakukan perjalanan nantinya, para supir akan dilakukan pengecekan kesehatan oleh Bitdokes Polda Kalimantan Timur dan juga pemeriksaan kendaraan oleh Dinas Perdagangan Kalimantan Timur. Kita akan mendengarkan informasi terbaru langsung dari Yohanes Leonardo, langsung dari Balikpapan. Selamat pagi Ardo, silakan informasinya. Baik, selamat pagi Ratih, Alfat, dan juga pemirsa. Benar sekali tadi informasi yang disampaikan Ratih dan juga Alfat bahwa memang beragam persiapan tidak hanya berlangsung di Ibu Kota Nusantara tapi juga di Kota Balikpapan, dan persiapan bus-bus yang akan mengantar para tamu undangan dari Kota Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Karena itu merupakan menjadi salah satu bagian dari persiapan dari pemerintah untuk menggelar upacara yang pertama kalinya, ini hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di Kalimantan Timur. Tidak lagi digelar di Jakarta untuk kali ini ya, untuk tahun ini yang pertama, di mana kemudian juga persiapan-persiapan selain tadi bus-bus yang dipersiapkan untuk tamu undangan sebanyak 1.300 undangan yang diberikan oleh pemerintah. Memang di Ibu Kota Nusantara sendiri sudah dilakukan sejumlah persiapan. Di antaranya 2 hari terakhir kemarin ini digelar geladi ataupun juga persiapan upacara, mulai dari upacara yang berlangsung pada siang hari dan juga upacara yang berlangsung pada sore hari untuk penurunan pengibaran bendera begitu. Lalu kemudian juga kemarin awak media mendengar ada suara dentuman dari arah Istana Garuda yang menjadi salah satu rangkaian yang besok akan digelar di Istana Garuda dalam peringatan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu juga persiapan-persiapan lain juga sudah berlangsung. Mekanisme seperti pengamanan juga sudah dilakukan. Di antara 1.013 personel keamanan yang gabungan dari TNI juga Polri sudah dipersiapkan dan sudah menyisir berulang kali kawasan inti pusat pemerintahan untuk memastikan bahwa untuk upacara bendera ini berjalan dengan lancar. Karena memang sejak kemarin juga tidak hanya Polri juga TNI, tapi juga polisi militer juga nampak berjaga dan bersiaga di kawasan KIPP yang menjadi titik inti dari IKN sendiri. Lalu kemudian juga pemirsa, selain dari sisi mekanisme, namun persiapan teknis juga sudah berlangsung. Di antaranya persiapan teknis yang kami catat begitu ya, ada persiapan di Plaza Seremoni yang merupakan ruang terbuka yang menghadap langsung ke Istana Garuda begitu, mungkin jaraknya sangat dekat dari Istana Garuda, dan ini nantinya diproyeksikan menjadi titik dari para pengunjung untuk melihat prosesi upacara yang berlangsung di dalam. Lalu kemudian juga ada sistem suara dan juga layar video yang juga sudah disiapkan baik untuk siang hari maupun juga untuk malam hari dengan beragam
teknis-teknis lainnya yang sudah dipersiapkan juga oleh pihak istana. Kemudian juga daripada itu, ada juga persiapan untuk posko medis. Ada beberapa posko medis, diantaranya salah satunya ada di Sumbu Kebangsaan atau tepat di hadapan istana, begitu di dekat kantor Kemenko, di mana memang posko medis ini dapat difungsikan untuk menjadi titik penolongan pertama jika memang diperlukan bagi para tamu undangan. Selain itu juga pemirsa, persiapan lain juga seperti infrastruktur juga sudah dilakukan dan dipastikan dapat berfungsi dengan normal ketika upacara berlangsung besok, termasuk dan tram otonom ataupun juga kereta tanpa rel yang akan mengangkut para tamu undangan di Ibu Kota Nusantara. Kembali ke Jakarta, Alfat dan juga Ratih. Baik, Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Kota Balikpapan seputar persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 RI di IKN besok. Nah, nanti kita akan jeda dulu pemirsa. Kita akan bahas karena nanti hari ini juga akan ada dibacakan pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo mengenai rancangan undang-undang APBN yang akan berlangsung nantinya. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut. Usai jeda, tetap di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Ya, ini jelang pidato kenegaraan yang akan dilangsungkan. Ini kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber. Sudah ada Bang Henry Satrio. Bang Henry, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya catatan dari Bang Henry cukup banyak begitu ya. Kalau melihat kan pidato ini menjadi sidang tahunan ini akan menjadi yang terakhir untuk Presiden Joko Widodo sebelum purna tugas begitu ya. Apa catatan yang paling penting dari Bang Hensa terkait itu? Banyak yang menarik ya, bukan hanya terakhir untuk Pak Jokowi, tapi yang pertama setelah berpisah dengan PDI Perjuangan. Menarik. Nah itu bukan hal yang terakhir tapi yang pertama juga gitu ya. Apa yang membedakan kalau begitu ya, Bang? Ya itulah, makanya waktu 2023 lalu kita ingat Pak Jokowi pertama-tama langsung berseloroh, saya ini bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia, gitu ya, karena dia menganggap kok ini parpol-parpol ini apa-apa arahan Pak Lurah waktu itu memang dalam rangka konstelasi 2024 pemilu waktu itu Pilpres kan. Nah ini sekarang ini pasti banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi dan menariknya kita harus lihat reaksi dari PDI Perjuangan tuh karena ini kali pertamanya kan. Biasanya fraksi PDI Perjuangan kalau udah begitu tepuk tangan paling kencang tuh. Nah ini kita lihat juga apa yang akan terjadi di Senayan nanti. Kemudian yang kedua tentunya yang sebelum ini dibahas oleh TV One yaitu IKN ya. Pasti Pak Jokowi juga akan menyampaikan progres IKN. Nah dalam rangka IKN ini harusnya juga Presiden menyampaikan kesiapan nanti pelantikan Pak Prabowo itu adanya di ibu kota yang mana? Di Jakarta kan atau di IKN? Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantaranya tapi belum ada kepresnya. Jadi di undang-undang IKN itu kalau ibu kota IKN itu beneran sudah jadi ibu kota harus ada kepresnya. Nah, sementara Jakarta bukan ibu kota lagi. Sudah dicabut. Cuma daerah khusus Jakarta. Ya, I-nya udah nggak ada. Nah itu juga penting tuh. Nanti kita lebih. Sekarang kita update dulu informasi persiapannya. Ada rekan kita Adi Mulya untuk mengabarkan soal persiapannya jelang pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Silakan Adi. Ya baik, selamat pagi Alfat dan juga pemirsa. Hari ini di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta ini sudah sangat ramai karena memang agenda sidang tahunan akan berjalan sesaat lagi, tak lama lagi sekitar pukul 9 nanti akan dimulai dan sejumlah persiapan memang sudah dilakukan sejak dari tadi pagi Alfat dan juga pemirsa. Dan untuk saat ini memang hadir juga yang ditunggu-tunggu tentu dari Presiden Joko Widodo nanti akan menyampaikan pidato kenegaraannya. Hadir pula lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK hingga Komisi Yudisial. Alfat dan juga pemirsa, untuk kali ini memang acara nanti akan dibuka dengan lagu-lagu instrumental dari Orkestra Simponi Praditya Wiratama dari Universitas Pertahanan. Tadi juga sempat disinggung oleh Indra Iskandar selaku Sekjen DPR RI. Manakala di hari ini rencananya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden tidak diundang karena memang keterbatasan waktu dan tempat. Namun Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan hadir, namun posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Dan agenda yang paling dinantikan hari ini adalah pidato Presiden RI tentang penyampaian laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia.
selain sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD hari ini, Alfat, akan berlangsung juga sidang paripurna DPR RI tentang APBN tahun anggaran 2025. Ini sidang ini memang terdapat juga dua makna penting sidang tahunan MPR RI pada kali ini. Pertama, sidang tahunan MPR RI ini digunakan oleh para pelaksana kedaulatan rakyat dan juga lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja, pelaksanaan, wewenang dan juga tugasnya kepada rakyat. Dan kedua, sidang tahunan MPR RI ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga negara kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Nah, sejumlah tamu undangan juga akan dipastikan hadir, terdiri dari 1.222 undangan, sangat banyak Alfat dan juga pemirsa. Di Gedung Nusantara terdapat 800 tamu undangan juga yang akan ditempatkan nantinya di area Plaza Gedung Nusantara 4 di Komplek Gedung DPR, MPR atau DPD yang terletak di Senayan. Nah, untuk kali ini memang sejumlah keamanan juga tentunya sudah dipastikan akan mengamankan proses kelancaran dari sidang tahunan ini. Setidaknya terdapat 3.400 lebih personil gabungan yang akan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Nah, untuk kali ini memang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar untuk Megawati, Tri Sutrisno, kemudian terdapat juga Budiono hingga Yusuf Kala konfirmasi hadir. Namun untuk Susilo Bambang Yudhoyono tadi disampaikan tidak hadir. Nah, setelah sidang juga Presiden Joko Widodo rencananya memang akan langsung bertolak ke Ibu Kota Nusantara untuk melanjutkan agenda lain. Nah, untuk saat ini memang sidang belum dimulai karena memang masih terdapat sejumlah persiapan untuk sidang ini akan dilaksanakan. Nah, untuk saat ini sidang masih belum dimulai karena memang masih terdapat persiapan-persiapan dari komponen-komponen yang akan mendukung sidang ini dimulai, seperti terdapat marching band, kemudian terdapat juga orkestra yang akan nantinya dimainkan pada sidang tahunan MPR yang terletak di Senayan, Jakarta Pusat. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio dan akan kami update lebih lanjut lagi tentang kedepannya mengenai sidang tahunan yang terletak di Senayan ini. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik. Adi Mulya, kita akan tunggu nanti sembari menunggu, kita nanti juga akan kembali lanjutkan dialog. Saya ingin melanjutkan, sempat disinggung soal IKN harus disebut nih, harus ditentukan mengenai statusnya sebagai ibu kota dalam pidato pada hari ini. Begitu ya, Bang ya? Kenapa itu kemudian menjadi hal yang penting? Dijawab usai jeda. Kami akan kembali, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden Joko Widodo seperti biasa akan pidato di sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Salah satu agenda penting rapat adalah penyampaian draft RUU dan RAPBN 2025. Sidang tahunan MPR RI 2024 merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Untuk pelaksanaannya, pidato kenegaraan oleh Presiden RI akan bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI. Presiden akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Acara ini tentunya menjadi momen penting menjelang pergantian presiden pada Oktober 2024 dan menjadi pidato kenegaraan terakhir Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR Republik Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di segmen sebelumnya Bang Hendra Satrio mengatakan bahwa penting bagi Pak Presiden Joko Widodo untuk menyebutkan status dari ibu kota Indonesia saat ini di mana? IKN atau di mana? Karena saat ini belum ada kepresnya, begitu Bang ya? Kenapa ini menjadi hal yang penting Bang untuk disampaikan dalam pidato kenegaraan? Ya, sehingga rakyat Indonesia juga bisa membayangkan nanti Pak Prabowo itu akan dilantik sebagai presiden di mana. Karena kan Jakarta sudah dicabut statusnya sebagai ibu kota, makanya jadi DKJ kan, kita sekarang daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota lagi. Sementara IKN Kepresnya belum keluar. Nah, Pak Jokowi menurut saya perlu juga memperjelas itu supaya arah menuju pelantikan tuh ada gitu ya. Maksudnya ada tuh kita paham juga mau di Jakarta atau mau di IKN. Dan kemudian kasihan Pak Prabowo juga nanti kalau misalnya dilantik belum ada kejelasan ibu kotanya kan
secara undang-undang kan ya harus dilantik di ibu kota, soalnya undang-undang begitu, undang-undang dasar kalau nggak salah, nanti dicek ke pakar hukum tata negara ya. Tapi nanti Pak Jokowi juga pasti akan bicara karena ini ada rancangan APBN juga, selain laporan kinerja, ya dia juga akan menyampaikan pastinya kesiapan budget IKN, kemudian budget makan gratis ya. Tapi menurut saya dia akan banyak bicara tentang keberhasilan pemerintah menyelenggarakan pemilu kan, berhasil banget dong buat Pak Jokowi kan pemilu itu ya. Jadi dia akan menyampaikan itu gitu. Jadi Bang Hensat, di RAPBN 2025 yang akan disampaikan ini kurang lebih kita bisa mengetahui bahwa anggaran-anggaran dari programnya Prabowo Subianto sudah dimasukkan begitu ya? Iya, itu kan kenapa Pak Thomas Jiwandono masuk sebagai timnya Bu Sri Mulyani dalam rangka memang pada saat itu pengaturan APBN juga gitu. Jadi ya kita sih bisa tebak-tebak juga, kalau pemilu pasti disampaikan di awal, kemudian dia akan mengucapkan selamat Pak Prabowo, Pak Gibran, gitu. Kemudian terima kasih lah pasti sama seluruh rakyat Indonesia gitu yang telah membuat pemilu berhasil ya, itu pasti dia senang banget gitu. Habis itu ya dia akan ngomongin kinerja-kinerja lainnya. Nah justru yang menarik memang pada saat offer tadi kita bahas, dia bakal bahas nggak tuh tentang MK, KPK. tentang MA, MK dan MA itu menurut saya pasti akan dipuji kinerjanya bagus kan oleh presiden. Terus juga akan dipuji kinerjanya bagus. Akan dipuji meskipun dapat sorotan dari publik selama ini. Ya tapi kan menurut Pak Jokowi bagus, gitu kan. Itu yang paling penting. Ya buktinya kan pemilunya lancar, gitu kan. Jadi itu akan disampaikan. KPK juga, kepolisian juga pasti akan dipuji, TNI juga akan dipuji. Berarti nggak akan ada koreksi dari Presiden Joko Widodo menurut Bang Hensat kepada lembaga-lembaga? Nah kalau menurut saya dia akan memuji, terus kemudian juga akan melaporkan. Kalau Mbak Puan kan pasti akan melaporkan legislasi, berapa banyak undang-undang yang sudah diputuskan dan lain-lain. Jadi menurut saya hal-hal positif akan disampaikan oleh Presiden ya, termasuk kalau menurut saya sih yang ditunggu-tunggu adalah mungkin nanti siang pada saat penyampaian nota APBN itu budget IKN dan budget makan gratis ya, karena itu yang penting, dan flagshipnya Pak Prabowo kan memang makan gratis. Makan siang gratis. Makan siang gratis gitu. Dan juga menurut saya menarik pasti nanti dia akan bicara juga tentang pilkada, gitu. Kemudian dia akan bicara tentang transisi kepemimpinan, gitu-gitulah. Memang kan kalau kita lihat ya sama-sama ya di setiap tahun kan kita bicara ini. Pak Jokowi kan memang semakin percaya diri ya. Makanya tadi kita mulai perbincangan dengan tahun 2023 lalu dia sempat ngegas di awal tuh. Saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia. Nah yang ini juga saya yakin dia akan lebih pede lagi gitu. Karena semua agendanya kan bisa dijalani dengan baik ya. Dan sukses lah semuanya. Saya nggak ingat ada yang fail ya agendanya Pak Jokowi itu semuanya lancar gitu. Kecuali memang tentang ekonomi ya. Beliau sempat mengatakan akan meroket 7% kan namanya tidak terjadi, itu stuck di 5%. Makanya waktu itu juga sempat dibahas pada saat Pak Prabowo menginginkan ekonomi 8%. Nah itu juga sempat dibahas tuh langkah-langkahnya mesti gimana, ini 7% aja kemarin Pak Jokowi kan belum tercapai gitu. Dan kemudian dari sisi ekonomi juga pasti akan diungkapkan. Biasanya kalau dalam pidato kenegaraan yang disorot tuh adalah UMKM tuh. Penggunaan produk-produk dalam negeri. Waktu itu sempat tentang nikel, kemudian tekanan-tekanan dari WTO ya. Nah ini sekarang mungkin dia juga akan bicara itu, tapi hal-hal yang lain, misalnya bagaimana investor ya yang mulai tertarik, kan mulai tertarik boleh kan, masalah masuk atau tidak kan belakangan, tapi yang penting mulai tertarik terhadap IKN. Dan lain-lain lah. Jadi pembangunan infrastruktur juga pasti akan dia sebutkan juga. Kalau bicara masalah soal anggaran, tadi Bang Hensat sebutkan nanti kemungkinan akan bicara soal anggaran di IKN, lalu anggaran program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo Subianto. Nah kalau memang nanti sudah disebutkan soal anggaran IKN, apakah ini artinya bisa dibilang mengunci untuk pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan program tersebut? Atau memang masih ada kemungkinan program itu tidak berjalan misalnya? Kalau menurut saya sih saya mendukung IKN tetap jalan ya, karena kan sudah diputuskan oleh negara ya. Jadi pada saat, apalagi pada saat budgetnya sudah disiapkan, ya itu bisa digunakan, kecuali memang ada kejadian-kejadian luar biasa, ya amit-amit juga, misalnya seperti COVID gitu kan, ada beberapa anggaran yang akhirnya dialihkan ke COVID. Tapi kalau memang sudah ada, menurut saya sih tinggal dilaksanakan. Tapi membangun kota kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Yang ada di sekitar Jakarta misalnya
BSD, kemudian ada beberapa kota-kota baru di Bekasi ataupun di Bogor, itu kan tidak dalam waktu sekejap kemudian bisa ada, retailnya mesti ada dulu gitu. Dan salah satu hal yang menurut saya melegakan dari perkembangan IKN itu adalah pada saat Pak Basuki mengatakan bahwa aliran airnya atau pasokan air itu sudah ada, air bersih. Nah itu menurut saya yang paling penting tuh dalam pembangunan kota ya. Nanti kita lihat aja yang terjadi itu apa, karena kan sampai hari ini baru para pekerja saja yang bisa dan mau gitu ya, dan memang harus gitu hidup dan tinggal di IKN berhari-hari gitu ya. Kalau influencer kan sebentar pulang gitu. Kemudian para menteri juga datang sebentar pulang, Pak Jokowi juga begitu. Nah, mudah-mudahan kan katanya ada relawan yang akan hadir 500 sampai 1000 orang. Ya mudah-mudahan mereka datang ke IKN, dia stay di sana supaya rame dan kehidupan ekonominya jalan gitu. Jadi hidup di situ. Jadi bukan cuma piknik gitu kan, kalau datang sebentar pulang kan piknik tuh. Dia nggak hidup di IKN. Nah, itu juga menjadi tantangan sih. Jadi menurut saya flagship seperti IKN, kemudian program makan siang gratis Pak Prabowo itu akan dibicarakan, pemilu, pilkada, dan pujian-pujian untuk lembaga-lembaga negara yang Bang memang Hensat, sudah berhasil dan tapi sukses. kalau ngeliat postur anggarannya sendiri dari sisi Bang Hensat kan di programnya Prabowo Subianto kan ada program-program tambahan begitu ya. Apakah memang pastinya akan ada yang dipangkas-pangkas begitu nantinya? Kalau dipangkas-pangkas saya nggak paham juga tuh nanti skema APBN-nya gimana. Tapi menurut saya kehadiran Mas Thomas Jiwandono di dalam struktur Kementerian Keuangan itu pasti akan membawa misi supaya beberapa program flagship Pak Prabowo tuh bisa dianggarkan di pemerintahan baru nanti. Jadi kalau dilantik 20 Oktober minimal rakyat tuh bisa menikmati makan siang gratis mungkin dalam 40 hari pertama. Ada beberapa yang sudah memang digelontorkan. Dan flagship yang lain kan banyak tuh, ada pendidikan kedokteran dan lain-lain, itu kan akan disampaikan. Nah jadi ini memang aromanya adalah aroma transisi dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo nanti. Tapi kalau yang lain-lain ya memang bumbu-bumbu aja. Makanya banyak yang menunggu nanti pada saat jam 13 ya penyampaian pidato tentang nota RAPBN itu. Jadi kita bisa lihat oh nanti arahnya kemana. Terutama juga biasanya yang ditunggu-tunggu juga dalam pidato kenegaraan tuh PNS, ASN, ada gaji ke-13, gaji ke-14, gaji ke-15 atau ada kenaikan gaji lagi atau tidak gitu. Ya selain memang biasanya saya nggak tahu deh masih ada nggak yang suka bikin kuis tuh ya, Pak Presiden kali ini pakai baju apa gitu, daerah mana atau pakai jas apa gitu ya nanti kita lihat juga. Tapi yang kayak gitu-gitu kadang mengalihkan substansi nggak sih? Kadang orang jadi lebih membicarakan kostumnya ketimbang substansi pidatonya misalnya. Iya, karena memang itu lebih mudah ya ditangkap oleh rakyat dan kemudian lebih enak diomongin gitu dibandingkan ngomongin nota APBN gitu atau misalnya pujian positif dari Presiden tentang kinerja MK, kinerja MA gitu kan. Ya enakan ngomongin kostum aja lah. Dan gitu. Ngomongin siapa saja yang akan hadir gitu kan. Oh iya. Ya itu tadi kan saya sempat nyebut pertama ini adalah kali pertamanya Presiden Jokowi tampil di pidato kenegaraan setelah berpisah jalan dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Mega terutama, dan kemudian akankah ada pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega di situ nah, ya? Itu juga menarik dan yang menarik juga adalah Pak SBY. Jadi selama ini kan Pak SBY nggak datang, tapi kemarin kan bersama-sama Pak Jokowi dukung Pak Prabowo ya, datang atau tidaknya ya nanti kita lihat. Tapi saya sih memang menunggu nanti kira-kira antusiasme fraksi PDI Perjuangan terhadap pidato Pak Jokowi itu gimana, karena sebelum-sebelum ini kan 9 tahun bersama 9 kali, tepuk tangan paling kencang tuh. Nah, ini kita lihat juga gimana. Dan menarik juga tepuk tangan PKS yang kemarin sudah masuk Kim kan. Wah ini gimana nih kira-kira. Jadi kita boleh juga selain tebak-tebakan baju, kita tebak-tebakan tepuk tangan mana yang paling keras gitu. Yang kemarin nggak keras bisa jadi keras nggak nih tepuk tangannya. Ya gitu-gitulah kira-kira. Saya tertarik mengenai peluang Pak Jokowi untuk membicarakan soal pilkada. Nanti kan kalau pilkada ini kan November ya kalau tidak salah ya? November 27. Artinya Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Nantinya apa kemungkinan yang kira-kira akan disampaikan Pak Jokowi ketika dia nanti sudah tidak menjabat untuk pilkada yang akan segera berlangsung nanti? Ya, dia pasti akan mengklarifikasi kembali tentang cawe-cawe
persepsi cawe-cawenya dia di berbagai intervensi partai politik gitu. Terutama kemarin dia sudah menyampaikan yang itu kalau tentang parpol internal Golkar gitu, internal sendiri kok saya dituduh cawe-cawe gitu kan. Tapi kan memang kadang-kadang netizen terutamanya sudah memahami ini kadang-kadang Pak Jokowi ini belok kiri belok kanan juga, kanan kiri belok kanan. Nah ini mungkin dia akan mengklarifikasi lagi tuh, apalagi kan sebelumnya kita sempat dengar desas-desus akan ada reshuffle, dan yang di reshuffle salah satunya adalah Kemenkumham. Nah kita sama-sama memahami bahwa Kemenkumham itu posisinya sangat strategis buat partai politik, karena yang bisa mengeluarkan surat izin berkendara gitu ya, buat partai politik itu Kumham gitu. Sementara kita melihat banyak banget partai politik yang akan melakukan munas, rakernas, muktamar gitu ya, yang tentunya memilih kepengurusan baru gitu. Nah ini jadi penting juga karena nanti pasti Pak Jokowi akan mendenial macam-macam lah gitu ya, bahwa saya tidak ada kaitannya dengan partai politik, yaitu dipersilahkan Kumham baru. Tapi kan sampai hari ini Kumhamnya belum diganti. Tapi bukan berarti muktamar yang nggak jadi, kan PKB akan jadi, Nasdem juga akan jadi. Dan gara-gara muktamar dan terus ada contoh Golkar itu kan mungkin ya, Pak Surya Paloh langsung ketemu Pak Prabowo. Caimin langsung mengatakan muktamar PKB hanya satu di Bali, kalau ada muktamar lain itu saya minta kepolisian untuk gitu-gitulah, macam-macam tuh. Jadi itu juga akan jadi hal yang menarik dari sisi politik ya. Tapi ya saya juga, walaupun saya memprediksi Pak Jokowi akan berterima kasih dan memuji kinerja MK dan MA, saya mau tahu juga tuh reaksi DPR tuh gimana. Oke lah, kalau gitu kita juga pastinya sama-sama akan menantikan bagaimana pidato kenegaraan yang nantinya akan berlangsung. Terima kasih banyak Bang Esa sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan akhir kata kami pun harus undur diri. Nanti setelah ini ada rekan kami Maria Sagaf akan mengabarkan kabar khusus mengenai pidato kenegaraan yang akan berlangsung sesaat lagi. Kami pamit, saya Alfa Tauhid. Saya Kamarati Kusuma, terima kasih dan sampai jumpa.